Indeks keyakinan konsumen di tanah air mencapai rekor tertinggi sepanjang masa. Berdasarkan rilis Bank Indonesia, keyakinan konsumen pada Mei 2022 berada di 128,9, jauh di atas level sebelum pandemi seperti saat Januari dan Februari 2020 yang masing-masing 121,7 dan 117,7 poin. Menurut Bank Indonesia, peningkatan IKK terpantau pada seluruh kategori pengeluaran, usia, dan tingkat pendidikan responden. Indeks keyakinan konsumen pada Mei didorong oleh meningkatnya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, baik pada persepsi terhadap penghasilan saat ini, ketersediaan lapangan kerja, dan pembelian barang tahan lama. Selain itu, penguatan keyakinan konsumen juga didorong oleh meningkatnya ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan, terutama ekspektasi terhadap kondisi usaha ke depan. Presiden Joko Widodo mengaku jengkel karena sengketa lahan yang hingga saat ini masih terjadi dan ditemukan setiap kali berkunjung ke daerah. Jokowi mengatakan persoalan sengketa lahan kerap menjadi kekhawatiran para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Itu sebabnya penting bagi masyarakat untuk memiliki sertifikat lahan, yang membuat Jokowi makin jengkel lantaran persoalan sertifikat tanah terkesan pilih kasih. Pasalnya, selama ini, pengurusan sertifikat lahan untuk yang besar kerap diberikan, sementara yang kecil justru diabaikan. Sementara berdasarkan data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, saat ini telah terdaftar 80,6 juta bidang tanah di seluruh Indonesia melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Angka ini mencerminkan 63,96% dari target penyelesaian tahun 2025, yakni 126 juta bidang tanah. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan kenaikan tarif tiket naik Candi Borobudur Rp750.000 ditunda selama setahun. Menurutnya, keputusan itu diambil karena banyak ribut di tengah masyarakat. Luhut pun blak-blakan soal kenaikan tarif tersebut. Luhut mengungkapkan, kenaikan tarif itu telah melalui studi yang komprehensif dan diskusi dengan UNESCO. Luhut menambahkan, kebijakan yang diumumkan beberapa waktu lalu tersebut demi menyelamatkan candi yang telah mengalami pergeseran. Perlu diketahui, hingga saat ini harga yang berlaku untuk wisatawan lokal masuk ke area Candi Borobudur adalah berkisar Rp25.000 hingga Rp50.000. Sementara untuk wisatawan asing berkisar 15 hingga 25 dolar Amerika Serikat atau setara Rp216.000 hingga Rp360.000. Kementerian Pertanian mengatakan Indonesia tidak memiliki cadangan bahan pangan yang mengandung protein saat ini seperti ayam dan telur ayam. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Nasrullah menyatakan, jika terjadi outbreak, maka Indonesia tak memiliki persiapan cadangan. Ia menyebut, saat ini surplus bahan pangan mengandung protein hanya 5 hingga 10%. Padahal, negara seharusnya memiliki surplus protein minimal 20 hingga 30%. Pasokan yang minim itu pun bukan dimiliki pemerintah, melainkan peternak. Itu sebabnya Nasrullah berpendapat pemerintah perlu membuat cadangan protein melalui BUMN sektor pangan. Namun hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai hal tersebut. Ancaman CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk untuk membatalkan tawaran akuisisi Twitter rupanya membuahkan hasil. Twitter akhirnya berjanji akan menyerahkan informasi soal bot yang diminta oleh Elon Musk. Selain itu, semua data tentang tweet akan diserahkan Twitter ke Musk. Data yang akan diserahkan adalah seluruh Firehouse yang berisi informasi mengenai semua tweet yang pernah dikirim, perangkat yang digunakan untuk mengirim, dan informasi lainnya soal setiap akun. Sebelumnya, Elon Musk menyuarakan frustasinya secara publik lantaran meyakini bot mewabah di Twitter. Ia pun meragukan valuasi Twitter yang sebelumnya disepakati untuk dibeli senilai 44 miliar dolar Amerika Serikat tanpa kajian yang menyeluruh. Hal itu dibantah Twitter yang menyatakan bahwa akun bot hanya sekitar 5% dari seluruh akun Twitter. CEO Twitter Parag Agrawal menyatakan data ini tidak bisa diverifikasi secara eksternal karena harus dilakukan dengan mengakses data private perusahaan. Beberapa pihak menilai kemarahan Musk hanya sebuah strategi karena ia berpikir ulang untuk meneruskan rencana akuisisi di tengah kondisi perekonomian yang memburuk.